Yang mau bertanya silakan ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi dari 12 IPA 6 ingin bertanya untuk calon ketua MPK 2 sama 3, terus untuk calon ketua OSIS 2, 3 sama yang cewek lagi 4 ya. Nah, untuk calon MPK yang nomor 2 itu tadi saya dengar ada review buku ya. Nah, itu review buku operasionalnya bagaimana? Terus hasil reviewnya itu mau diapain? Mau di-share lagi atau gimana? Seperti ada di aplikasi yang sejuta kita itu. Terus yang untuk ketiga, tadi saya dengar ada podcast ya, lewat Anchor atau Spotify. Nah, itu tadi saya dengar kayak aspirasi. Nah, manfaatnya apa kita dengar itu? Ada ini motivasi tersendiri atau apa? Terus narasumbernya bagaimana? Apakah sesama siswa itu kita ngobrol doang atau mengundang sama orang luar? Terus untuk ketua OSIS yang calon kedua nih Beno, tadi ada cita-cita ya dikelompokkan, terus dipanggil narasumbernya jadi untuk memotivasi dia. Nah itu operasionalnya bagaimana ya? Terus kalau kira-kira kamu ngelakuin itu terlalu ribet nggak di saat ini? Nah, di situ yang ketiga, tadi ada pekan kreatif, benar nggak? Nah, pekan kreatif itu kamu itu mengisinya pakai kayak gimana? Soalnya kita tahu nggak semua siswa itu bisa menyalurkan bakat-bakat kreatif mereka. Apakah kamu langsung menyuruh atau ada pelatihannya dulu? Coba itu dijelasin lagi. Terus yang keempat tadi ada Budi ya, yang bikin Budi gitu. Nah, kamu bikin Budi itu operasionalnya bagaimana? Apa yang mudah-mudah aja atau kayak konveksi gitu? Terus kira-kira ribet nggak kalau bagi anak SMA yang kita ngelakuinnya sebagai permulaan itu, memulai itu ribet nggak? Kalau misalnya enggak, coba cara kamu memulai ini Budi itu kayak gimana? Udah sih, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk sesi 2, pertanyaan kedua, ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfahani Cakasidi dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya mau bertanya kepada seluruh kandidat ketua umum OSIS maupun MPK. Bagaimana jika kalian selama menjabat melakukan kesalahan besar yang membuat kalian tidak bisa bertanggung jawab terhadap tugas kalian sebagai pemimpin? Apakah kalian bersedia untuk diturunkan dari jabatan kalian sebagai ketua umum? Terima kasih. Dan calon ketua umum OSIS kandidat nomor 2, yaitu di sini tadi ada proker tentang SEIT ya. Di situ kan tadi dijelaskan di situ kita bisa menuliskan aspirasi kita tanpa diketahui namanya. Nah, di situ bagaimana cara Anda menjaga agar dalam penyampaian aspirasi itu tidak ada mengandung unsur sara dan unsur hal yang lainnya. Begitu juga dengan proker calon ketua umum OSIS nomor 2 di grup 9 sukses bersama. Di situ bagaimana cara Anda menjaga penyebaran informasinya agar tidak melenceng dengan fungsinya? Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih Kak Fati untuk pertanyaannya. Jadi untuk operasional lembaran Rabu itu setiap hari Rabu siswa dan siswi SMA 9 Kota Bogor wajib untuk membaca buku. Bebas genrenya tetapi dikenai peraturan seperti tidak mengandung pornografi dan tidak menentang sara. Lalu dari setiap kelas wajib untuk mengirimkan minimal 1 orang untuk menulis review buku
yang bebas bentuknya, bisa diagram fishbone atau dalam bentuk paragraf. Lalu itu bisa Yang jelas suaranya. maaf, izin mengulang ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi operasional lembaran Rabu itu setiap hari Rabu seluruh siswa-siswi SMA Negeri 9 Kota Bogor wajib untuk membaca minimal 1 buku dengan dikenai peraturan seperti tidak menentang sara dan tidak mengandung pornografi. Lalu tiap kelas wajib mengirimkan 1 orang untuk menulis review, bisa dalam bentuk diagram fishbone atau bisa juga dalam bentuk paragraf atau bikin video lalu dipost di Instagram lalu tag akun MPK SMA 9 Kota Bogor. Lalu jika tidak mau dipost juga tidak apa-apa, bisa diserahkan saja ke anggota MPK SMA Negeri 9 Kota Bogor. Seperti itu, terima kasih. Gimana Fatih, udah puas belum sama jawaban Haura? Lanjut lah. Oke. Pertanyaan kedua dari Fatih. Podcast siapa? Ya. Podcast itu manfaatnya apa? Terus narasumbernya bagaimana, dari kita atau gimana? Terima kasih untuk pertanyaannya. Podcast ini bermanfaat agar mahasiswa dan siswi ini menceritakan keluh kesahnya selama di SMA Negeri 9 Kota Bogor ini. Jadi keluh kesahnya itu akan dievaluasi dan untuk disalurkan ke SMA Negeri 9 Kota Bogor untuk kedepannya agar tidak terulangi lagi. Lalu untuk narasumbernya bisa dari perwakilan setiap kelas dan guru-guru, karena perwakilan kelas dan guru-guru itu merasakan langsung bagaimana kondisi di sekolah SMA Negeri 9 tersebut. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Lanjut dulu. Kemudian program inovasi yang cita-cita, ya. Program inovasi cita-cita kan bakal ada pengelompokannya. Pengelompokannya itu bagaimana? Terus narasumbernya kira-kira bakal ribet enggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fatih atas pertanyaannya. Terkait dengan program inovasi 9 bertanya, agar program tersebut terrealisasikan dengan baik, saya memiliki beberapa cara yang saya akan rencanakan. Untuk pengelompokan cita-cita, pasti menurut saya tidak mungkin kita mengundang narasumber banyak-banyak dikarenakan khawatir tidak kondusif. Oleh karena itu, saya hanya mengundang narasumber-narasumber secara umum yang mungkin bisa kita undang secara baik. Contohnya, jadi saya akan mengundang narasumber yang berhubungan dengan lingkungan kita di SMA 9. Contohnya terkait cita-cita yang ingin menjadi psikolog. Nah, oleh karena itu saya bisa bekerja sama dengan bimbingan konseling SMA Negeri 9 Kota Bogor, yang salah satu gurunya setahu saya ada yang lulusan jurusan psikologi. Nah, saya bisa bekerja sama dengan guru tersebut untuk menyampaikan motivasi-motivasinya. Ya sekian, terima kasih. Jika pertanyaannya atau jawabannya belum memuaskan, silakan untuk dipertanyakan kembali. Sekian, terima kasih. Lanjut ke pekan kreatif. Pekan kreatif itu kamu ngisi acaranya kayak gimana? Terus bakal ada pelatihan dulu atau gimana? Makasih Kak, ini pertanyaannya. Nama ininya pekan seni bukan pekan kreatif. Buat itu nggak ada pelatihan sama sekali. Jadi buat pekan seni itu segala jenis seni diperbolehkan, mau pantun, mau nyanyi, mau gitar, mau apa, mau dengan ngegambar, ngelukis pun nggak apa-apa. Yang itu bertujuan emang untuk menampilkan karya-karya kreativitas siswa-siswa juga. Jadi kita bisa ngelihat siapa aja nih yang ada punya potensi di sini, tuh gede potensinya. Gitu aja sih. Kalau misalkan kurang jawaban dari saya bisa ditanyain lagi. Ya, makasih ya. Lanjut buat
bikin hoodie itu operasionalnya bagaimana? Terus kalau direalisasikan itu bakal ribet enggak? Kalau enggak, cara kamu membuat proker terrealisasikannya itu bagaimana? Oke, jadi cara saya merealisasikannya, jadi dikatanya kan, jadi di sini tuh ada bazar yang menjual karya-karya SMA 9, siswa-siswi SMA 9. Jadi ini tuh gak sulit untuk merealisasikannya, tapi butuh waktu yang cukup lama, sekitar sebulan atau 2 bulan, karena di sini tuh kita juga harus ke konveksi untuk mencetak desain-desain yang harus dicetak di hoodie, di sweater gitu-gitu kan. Cukup sekian dari jawaban dari saya. Apa kurang tes. Tadi terima kasih udah bantu menjelaskan proker kalian yang kurang jelas. Cuma walaupun begitu masih aja yang kurang jelas ada gitu. Nah, untuk nih masih sama kok, nggak ada yang berkurang, orangnya masih sama. Untuk review buku tadi katanya bentuknya berbeda, bisa dari video, YouTube atau macam-macam kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kamu kayak ya misalnya tau lah, orang kalau misalnya ada buku hasil mereka kan pasti diurutin tuh. Itu kayak terlihat ngacak nggak kalau tiba-tiba ada yang video satu, terus ada yang post satu, ada yang di paragraf satu. Nah, itu kamu bakal tentuin dulu di awalnya itu mau dijadiin apa, atau memang kamu bebaskan gitu si penulis ulang bukunya gitu, kayak reviewnya. Nah, terus tadi yang mana podcast, halo. Nah, satu-satu dulu aja. Terima kasih atas pertanyaannya lagi. Jadi kalau untuk bentuk pengiriman reviewnya itu bebas, senyaman dari pengirimnya saja, Kak. Seperti itu. Enggak. Kamu paham nggak? Misalnya kamu seorang guru, minta siswanya ngerjain tugas. Tapi kalau tugasnya bentuknya beda-beda, kamu kira-kira nih, kamu nilainya itu gampang atau susah gitu aja. Oh maaf boleh bertanya lagi. Jadi menilai isi reviewnya ya gitu? Enggak ding, jadi kayak mengirimnya kan ya, dengerin dulu. Mengirimnya itu kan boleh bentuk video, paragraf atau macam-macam yang si pereviewnya itu mau kan. Nah, kalau misalnya kesannya kayak gitu, jadi terlihat nggak teratur iya, terus lebih dilepas banget iya. Nah, itu kamu tentuin dulu nggak di awalnya, misalnya yang review nih coba bikin paragrafnya dulu, diketiknya dulu, nanti baru dikumpulin, dikasihlah satu link buat siswa yang lain itu tahu apa isi bukunya itu. Jadi bukan bermanfaat buat satu orang juga, bisa jadi masyarakat kita atau masyarakat di luar SMA. Nah, itu kamu bagaimana? Kalau bisa dibebaskan gitu kan terlihatnya jadi nggak kompak. Ada yang satu video, ada yang satu tulisan, ada yang satu ini. Nah, coba itu gimana? Soalnya kalau dibebasin, atau kalau misalnya kamu pengen dibebasin aja ya udah nggak apa-apa. Kenapa gitu? Kalau saya memilih untuk dibebaskan media untuk mengirimnya itu karena kalau misalnya diharuskan contoh hanya paragraf saja dalam bentuk kertas itu khawatir ada orang yang lebih nyaman berbicara saat nge-reviewnya. Jadi khawatir kalau hanya menulis nanti yang mengirim reviewnya juga kayak dia cuman mau karena sebatas itu tugas gitu Kak, bukan karena saya pengen gitu. Sekian dari saya. Tapi
Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditanya lagi Kak. Maaf, nggak jelas tadi terakhirnya ngomong apa. Maaf. Jadi media untuk mengirimnya itu bebas karena supaya orang juga lebih nyaman saat mengirimnya. Kan ada orang yang dia itu lebih nyaman menulis, ada yang lebih suka berbicara. Jadi supaya memudahkan untuk pengirimnya juga. Dan untuk terlihat acak-acakan gitu menurut saya tidak. Karena kan saat mengirimnya itu kayak ada format mengirimnya gitu Kak, kayak judulnya harus gini gitu. Seperti itu. Oke, berarti bebas ya? Iya betul Kak. Oke deh, paling itu aja, berarti bebas ya. Terus ininya apa? Intinya sesuai merekanya yang ngirim ya. Tapi yang saya harapkan mah itu program jangka panjang, jadi bentuknya itu bisa kamu tentuin. Terus itu juga ada waktunya tersendiri, nggak harus hari itu juga ada. Sebenarnya itu sistematis jadinya. Soalnya yang namanya ya kamu tahu kalau misalnya kita kan ada organisasi, ada hasilnya dari semua SMA 9 itu lebih enak dilihat juga sistematis. Karena bisa di mana aja, kapanpun bisa orang lain lihat gitu. Itu aja sih paling. Ya, makasih ya. Makasih juga Kak masukannya, sangat membantu. Oke. Oke, terus itu yang podcast. Maaf ya. Jadi tadi kayak keluh kesah doang ya. Itu kamu setahun ngejabat, podcastnya isinya keluh kesah doang atau gimana? Jadi podcastnya itu ada macam-macam topik, nanti ditentukan sesuai apa yang terjadi di sekolah SMA Negeri 9 itu. Sesuai apa yang terjadi, misalnya kayak event apa, kayak event Indonesia gitu. Jadi gitu. Selain itu ada nggak, kalau misalnya event Indonesia itu kan udah sering lah ya, nggak usah ngarepin podcast deh, banyak berita juga pasti ngangkat temanya itu, yang membuat beda gitu apa? Yang membuat beda podcast ini itu podcast ini itu bisa menjadi apa ya, direalisasikan di SMA Negeri 9 ini. Yang tegas dikit coba. Ya, Bisa diulangi lagi pertanyaannya? kan kamu bilang itu podcast selain yang keluh kesah gitulah ya, itu ada kayak event-event besar kita angkat atau yang terjadilah kita angkat, itu mah udah biasa kalau bagi saya. Soalnya jangankan podcast, YouTube, berita pasti banyak juga yang angkat itu. Terus ada nggak yang khusus keluarga SMA 9 nih, teman-teman kamu selain yang keluh kesah itu ada nggak selain itu? Jadi yang bisa bikin beda lah. Yang bisa membuat beda podcast ini adalah lebih spesifik ke SMA Negeri 9 Bogor ini. Jadi siswa dan siswi ini kalau mempunyai kritikan atau saran untuk kedepannya bisa melewati podcast ini. Jadi lebih spesifik ke SMA Negeri 9-nya itu. Jadi kayak sarannya itu ya. Kalau itu kan berarti untuk apa namanya, untuk selama masa sekolah doang. Iya. Sebenarnya nih, maaf ya, saya yang harapin dari podcast kamu itu ada yang berkesan walaupun sampai sudah nggak sekolah di sini lagi. Jadi orang itu ingat kesannya dari podcast kamu itu, misalnya dari ada cerita inspirasi, misalnya dari narasumbernya siapa, boleh dari guru atau apa. Nah itu yang saya harapkan selain keluh kesah. Soalnya kalau keluh kesah itu kayak bosen dengarnya, soalnya keluhan terus. Berarti kalau keluh kesah itu isinya keluhan semua, jadi bosen. Jadi selain keluh kesah atau ya maksud apa,
kamu bagus niatnya, jadi siswa lain bisa memberikan masukan ke kamu, jadi bisa lebih baik lagi dan kita jadi lebih baik lagi kan. Tapi itu masuknya kayak ya udah itu sampai kita selama SMA 9 udah selesai aja, kagak ada kesan lainnya. Nah, coba nanti kamu kalau bikin podcast carilah tema atau ini yang berkesan atau yang ya, bisa lah kalau anak-anak muda sekarang mah temannya yang menginspirasi mereka dari cara kesehariannya bagaimana, itu banyak tema yang menginspirasi seorang siswa gitu. Oke, jelas nggak? Jelas, cukup jelas. Oh iya. Terima kasih atas sarannya. Iya, sama-sama. Ya, Beno, kamu belum kelar sama saya. Ya, kenapa? Duduk dulu aja santai, dengerin dulu. Nah, tadi pengkelompokan cita-cita ya. Narasumbernya katanya dari guru ya. Itu kalau psikolog, kalau misalnya ada yang cita-cita yang jadi angkatan terbang, angkatan laut, atau misalnya jadi pemadam kebakaran, kamu ngundang narasumber dari luar atau kasih video atau apa, itu saya masih kurang jelas. Karena kalau misalnya kamu contoh sebagai yang psikolog atau misalnya yang IT atau pengen apa, pasti kan ada di sekolah. Karena keinginan seseorang siswa itu kan beda-beda, kamu nggak bisa tentuin apa itu yang ada di dalam sekolah atau enggak. Nah, itu bagaimana kalau misalnya cita-cita mereka itu di luar lingkungan sekolah? Oke, terima kasih Alfati. Jadi sebelum saya memutuskan narasumber-narasumber siapa saja yang ingin saya undang, saya mencoba terlebih dahulu jauh-jauh hari untuk mensurvei mulai dari misalkan murid-murid SMA 9 yang memang orang tuanya berprofesi misalkan pilot ya. Jadi jauh-jauh hari saya bisa mengkoordinasi bekerja sama, menanyakan kepada misalkan orang tuanya tersebut pada siswa-siswi SMA Negeri 9 Kota Bogor, apakah bisa untuk membantu program kerja ini gitu. Jadi sebelum saya memutuskan, saya mencoba mensurvei terlebih dahulu narasumber-narasumber atau orang tua dari siswa-siswi yang memang cita-citanya umum diinginkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 9 Kota Bogor. Jadi setelah ditemukan dari sekian banyak narasumber yang memang berprofesi di bidangnya masing-masing, saya mencoba untuk membuat Google Form gitu kepada seluruh siswa-siswi. Jadi di Google Form tersebut akan diberisikan oleh cita-cita apa yang kamu inginkan gitu. Jadi list-listnya itu adalah list-list cita-cita yang sudah saya survei dan kemungkinan bisa hadir untuk menjadi narasumber. Jadi seperti itu. Nah, jadi dikarenakan agar program kerja ini dapat dikondisikan dengan baik, saya akan mengundang narasumber secara umum dari pilihan terbanyak tersebut gitu. Jadi dari program kerja inovasi ini akan terjalan dengan baik gitu. Menurut saya seperti itu. Gimana? Jadi itu kamu kayak survei terus ambil suara terbanyak baru dilaksanakan, bener? Ya, betul. Kamu tadi bilang kalau misalnya bisa, kalau nggak bisa gimana orang tuanya itu? Dan kalau misalnya nih hasil terbanyak itu hasil terbanyaknya itu cita-citanya dari semua siswa itu nggak ada profesi yang dari vote terbanyak lah, intinya itu bagaimana gitu di luar dari orang tua, soalnya 1 dari 1000 kemungkinan bisa terjadi. Oke, terima kasih. Untuk mengundang narasumber di luar dari orang tua siswi SMA 9, saya belum ada rencana tersendiri. Jadi saya lebih fokus terhadap narasumber yang memang ada ikatannya dengan SMA 9 gitu. Ya salah satunya dengan orang tua tersebut. Jadi namun jika ada orang tua tersebut yang memang berhalangan atau tidak bisa hadir untuk menjadi narasumber, oleh karena itu otomatis cita-cita tersebut akan
tidak ada, jadi seperti itu. Tapi Tidak. sebelum itu saya Tidak. juga akan berusaha terlebih dahulu. Tidak ada apa di pending dulu? Tidak ada, soalnya saya berencana program ini 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali. Iya, Berarti sekali doang ya? iya, sementara. Iya. Oke. Kirain sering gitu, berapa bulan sekali. Iya. Oh iya, Belum udah, kepikiran boleh. seperti itu. Oke, makasih. Oke, terima kasih ya. Nah, terus itu yang pentas seni tadi, ya pentas seni ya dilaksananya, maaf tadi hari apa aja? Setiap hari apa? Kalau rencana dari sayanya sekiranya saya bakal ngelakuinnya 3 bulan sekali. Apa? Nggak jelas kamu ngomong, yang tegas. Saya bakal ngadain pekan seninya sekira saya pasti 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, Iya. semua siswa? Iya, boleh dari guru juga boleh. Semua siswa diwajibkan atau gimana? Setiap kelas, antar kelas harus ada perwakilan. Berarti nggak semua siswa, perwakilan doang. Kalau Maksudnya dari kelas. satu kelas tuh harus ada, tapi nggak dipatokin harus satu. Misalkan satu kelas nih dipatokinnya dia doang, enggak gitu. Pokoknya tiap kelas harus ikut. Tiap kelas harus ikut. Kalau ada kelas yang nggak ikut? Nggak mungkin nggak ada sih perkiraan saya. Soalnya saya nggak matokin seni. Mohon maaf, 1 dari 1000 kemungkinan bisa terjadi. Kalau misalnya nggak ada aja. Karena itu acara emang cuma buat kayak have fun doang, terus kita bisa ngelihat potensi orang itu punya potensi besar di bidang seni. Saya nggak terlalu mempermasalahkan jika kalau ada satu kelas yang nggak ikut. Berarti dibebaskan siapa aja yang mau ikut. Ya. Nah gitu dong. Berarti nggak perwakilan. Terus itu karyanya kan tadi katanya mau pantun, mau lukis boleh atau apa boleh, berarti kan bebas kan ya? Ya, sesekala jenis seni nggak apa-apa aja. Suka jenis. Nah itu kalau pengerjaannya itu hari itu juga atau nanti maaf, atau nanti hasil karya seninya itu ditampilkan saat acara tertentu? Enggak. Maksudnya tadi pertanyaannya dikerjainnya di hari hanya apa? Enggak? Iya nih, kan kamu ngadain istilahnya ya pekan seni ya. Ya. Nah pasti orang ngerjainnya ya karya seni mereka kan. Ya. Nah hasilnya itu disimpan doang, dipajang doang, atau bakal diliatin atau diunjukin nanti lagi saat acara tertentu? Enggak, bisa jadi kayak sebenarnya sama kayak Bajar sih, dari setiap kayak dipamerin di tengah lapangan. Mungkin jadi nanti juga ada juara 1, juara 2, juara 3-nya juga. Jadi kemungkinan seperti lomba. Ya. Saya bingung. Berarti pekan seninya itu dibebaskan, terus bentuknya seperti lomba. Iya. Dan kalau misalnya udah hasilnya dipajang di depan. Itu Maksudnya pas acaranya lagi berjalan itu kayak dipamerin, terus nanti setiap orang bisa nilai. Terus dari guru-guru juga, terus nanti ada dari tim khusus penilainya buat juara 1, juara 2, juara 3-nya. Jadi hari H harus sudah kelar? Iya, enggak juga sih, kan saya rencananya 2 hari ininya acaranya. 2 hari ya? Ya. 2 hari, berarti itu berarti mereka bisa pulang terus balik lagi ke sini gitu, kerjain lagi? Iya. Oke, kalau udah dikasih dipamerin di depan, itu semuanya apa pemenangnya doang? Maksudnya? Kan tadi kamu bilang kayak lomba, ada 1, 2, 3-nya. Bener nggak? Ya benar. Nah itu kan nanti kalau misalnya udah semua terkumpul, dipamerinnya itu juara 1, 2, 3 atau semua karya seni? Semuanya, jadi enggak yang dipamerin itu bukan cuma juara 1, juara 3-nya. Jadi kayak bazar di tiap kelas kayak ada ininya. Oh berarti intinya lebih ke pameran. Nah ya, kalau misalkan dipamerinnya cuma juara doang, yang lain nggak kelihatan. Itu kamu ngomongnya nggak jelas, tadi bilang kayak lomba. Enggak, kan saya tadi bilangnya, tadi kan saya bilangnya dipamerinnya tengah lapangan, terus dia ada juri penilainya, tim khusus penilainya buat juara 1, 2, 3-nya. Soalnya saya dari awal nggak bilang kalau yang dipamerin itu juara 1, 2, 3-nya doang. Oh ya udah deh, ya.
Ya. Makasih pokoknya udah lumayan jelas lah. Iya. Iya. Oke, yang hoodie mohon maaf. Tadi hoodie-nya kan katanya ada desainnya konveksi dari sini cetakannya. Hoodie-nya dapat dari mana ya? Dari bazar kita, tadi kamu bilang dari bazar kita ambil atau gimana? Jadi kalau itu danusan Kang. Pesan. Iya. Pesennya kayak gimana maksudnya? Pesen banyak gitu ditentuin. Danusan gitu Kang. Danusan. Ya, kalau untuk biayanya danusan sama uang dari kita sendiri, karena nanti bakal balik modal juga ke organisasinya. Oh. Iya. Berarti itu hoodie-nya yang udah jadi dibeli terus desainnya dari kita gitu. Iya. Berarti oke. Udah. Makasih ya. Terima kasih kembali. Lanjut aja, dipersingkat ya supaya soalnya rundownnya ini. Lanjut ke pertanyaan di mana? Pertanyaan kedua dari Asfa untuk semuanya ya. Bagaimana jika selama menjabat membuat kesalahan sehingga tidak bisa bertanggung jawab terhadap tugas kalian sebagai pemimpin? Apakah bersedia diturunkan dari jabatan kalian dari ketua umum? Silahkan dijawab siapapun yang mau duluan. Menanggapi dari pertanyaan Asfa, di sini kayak apa ya, jabatan dipertaruhkan gitu kan. Nah, dari awal, dari misal saya sudah menjabat atau terpilih jadi ketua, semisal saya ada kesalahan, nah saya tidak akan berhenti atau menurunkan atau menyerahkan jabatan saya kepada orang lain, karena dari awal memang sudah itu tanggung jawab saya dan saya tidak akan melepas tanggung jawab saya dari jika saya ada kesalahan. Nah, menanggapi kesalahan saya akan mengevaluasi diri dan membantu kepada teman-teman saya untuk kayak kalau bahasanya kalau saya ada salah ya tolong kasih tahu aja, tolong dikoreksi. Jadi saya nggak akan gampang menyerahkan jabatan saya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dipersingkat aja jawabannya. Pertama, saya akan, kalau misalnya nanti di masa depan saya berbuat kesalahan saat saya terpilih menjadi ketua umum, saya tidak akan membiarkan orang lain menurunkan jabatan saya ataupun mengundurkan diri dari jabatan saya, karena saya kan membuat kesalahannya saat saya menjadi ketua umum. Jadi itu seperti jadi masalah organisasi. Kalau misalnya saya keluar dari organisasi sedangkan masalahnya belum selesai, itu namanya saya nggak tahu diri plus keenakan dong, gitu kan. Nah, lalu jadi dan juga saya juga punya program inovasi yaitu self evaluation, di mana jika misalnya saya ada kesalahan atau anggota MPK lain dan OSIS lain ada kesalahan, itu bisa dengan segera dievaluasi secepat mungkin, lalu cari bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Dan jika kesalahannya sudah parah banget, saya bisa mencoba meraih kepercayaan dari teman-teman saya yang lain, teman-teman MPK dan OSIS, dan juga mendua kali lipatkan kinerja saya, jadi supaya teman-teman bisa lebih percaya dan kinerja OSIS MPK khususnya MPK bisa menjadi jauh lebih baik dan kesalahannya bisa tertutupi dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya membuat kesalahan, jabatan saya dipertaruhkan, saya tidak akan turun jabatan. Kenapa? Karena saya sudah terpilih menjadi pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya saya turun jabatan, tanggung jawab tersebut itu
tidak ada. Jadi saya akan evaluasi lagi. Saya juga kan saya mempunyai wakil anggota, saya bisa dibantu dengan mereka seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya membuat kesalahan yang besar, lalu jabatan saya dipertaruhkan. Kesalahan itu kegagalan kita. Terkadang kegagalan bisa juga jadi sebagai kemajuan. Jika memang kesalahan itu masih bisa diperbaiki oleh saya, kesalahan besarnya, saya akan mengevaluasi diri saya. Kenapa ini bisa jadi bagus? Karena kesalahan itu bisa menjadi patokan untuk adik kelas. Jadi ketika saya membuat kesalahan, maka adik kelas akan berpikiran, jangan sampai saya seperti kakak kelas ini gitu. Jadi bisa menjadi patokan yang baik untuk angkatan selanjutnya. Lalu untuk hambatan dari kesalahan itu, jika memang kesalahan saya membuat nama SMA Negeri 9 Kota Bogor itu tercoreng atau ternodai, maka saya akan bersedia menurunkan jabatan saya, karena jika saya teruskan maka itu akan menjadi seperti noda atau kotoran bagi SMA Negeri 9 Kota Bogor tentunya. Segitu aja dari saya, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Asfa atas pertanyaannya. Di sini posisinya saya sudah menjadi ketua umum OSIS ya, sudah menjadi ketua umum OSIS SMA Negeri 9 Kota Bogor. Sebelum itu, ketika saya sudah terpilih menjadi ketua umum OSIS, saya pasti akan meminta pertolongan terlebih dahulu kepada calon pengurus OSIS untuk memberikan teguran kepada saya apabila saya tidak baik untuk memimpin sebuah organisasi. Karena menurut saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang seperti itu, yaitu pemimpin yang mau menerima pendapat atau kritikan dari orang lain. Namun jika saya memimpin dan akhirnya dapat berdampak pada OSIS SMA Negeri 9 Kota Bogor, saya bersedia untuk turun jabatan. Mengapa? Karena saya memiliki misi, yaitu menciptakan organisasi yang mementingkan kepentingan bersama. Jadi jika itu adalah keputusan terbaik dan keputusan bersama yang sudah disepakati atau oleh seluruh kepengurusan OSIS, maka saya bersedia. Untuk tahapannya mungkin saya akan, sebelum saya menurun jabatan, saya meminta sebuah sebuah voting, apakah saya layak untuk lanjut atau tidak. Namun jika hasilnya lanjut, maka saya akan memperbaiki kesalahan saya. Dan namun jika hasil votingnya adalah saya lebih baik untuk mundur, maka bismillah saya mundur menjadi ketua umum OSIS, karena itu adalah keputusan yang terbaik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya melakukan kesalahan yang besar terus itu jadi mempertaruhkan jabatan saya sebagai ketua umum OSIS, yang pertama kali saya lakukan, saya gak bakal langsung turun dari jabatan terus lepas tanggung jawab itu aja. Saya pasti bakal tanggung jawab dulu karena kesalahan saya. Ketika masalahnya sudah beres, saya juga pasti bakalan ngerundingin dulu sama anggota-anggota saya yang lain. Enaknya gimana ngevote, kalau emang saya harus harus turun dari jabatan, saya terima, asalkan saya sudah bertanggung jawab akan kesalahan saya. Terima kasih. Makasih Asfa atas pertanyaannya. Jadi jawaban saya tidak akan turun jabatan. Kenapa? Karena jika salah itu dikoreksi, bukannya melepas tanggung jawab. Terus juga saya dari awal menyalonkan diri untuk menjadi calon ketua OSIS itu sudah mempunyai konsekuensi, yaitu tanggung jawab. Oke, mungkin sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pertanyaan terakhir dari Diza, untuk kandidat nomor 3 MPK ya. Ya. Untuk Said, itu gimana cara ngejaga agar dalam penyampaian aspirasi itu gak ada unsur sara? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, pesan-pesan yang sudah diterima di Instagram Said ini akan dipilah terlebih dahulu. Apakah pesan ini tersebut mengandung unsur sara dan menyinggung seseorang? Jika pesan tersebut mengandung unsur sara atau menyinggung seseorang, pesan ini tidak akan di-upload di Instagram tersebut. Terima kasih. Terima kasih Alfat. Terus yang terakhir untuk kandidat 2 OSIS. Bagaimana cara Anda membuat grup 9 sukses bersama ini dalam penyebaran informasi mengenai situs dan web agar tidak mengandung unsur sara maupun hal-hal yang melenceng lainnya, dan agar broker Anda tidak melenceng dari fungsinya? Terima kasih Diza atas pertanyaannya. Jadi program inovasi grup 9 sukses bersama ini berisikan orang-orang atau siswa-siswi SMA 9 yang memiliki visi lebih untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi tidak semua siswa-siswi terlibat dalam grup tersebut, hanya yang ingin untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya dengan dengan berisikan anggota-anggota yang memang tujuannya ingin menuntut ilmu, maka insya Allah tidak akan ada pelencengan atau hal-hal yang tidak direncanakan terjadi. Namun jika harapan saya itu melenceng dan ternyata para anggota-anggota dari grup tersebut melakukan hal-hal yang tidak direncanakan atau yang tidak baik, maka di grup WhatsApp tersebut kan ada fitur di mana nanti para anggota-anggotanya itu tidak bisa untuk mengirim pesan-pesan. Jadi hanya adminnya saja. Jadi dengan kebijakan seperti itu, maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Karena yang mengirimkan materi-materi itu hanya adminnya saja. Oke, terima kasih. Semoga cukup memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Asfa sama Diza gimana jawabannya? Udah memuaskan atau belum? Udah, oke. Oh ya. Oke, karena sesi 2-nya udah berakhir, demikianlah cara orasi calon ketua OSIS dan MPK masa bakti 2021-2022. Semoga siapapun yang terpilih menjadi ketua umum OSIS dan MPK nantinya dapat bertanggung jawab dan membawa sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya. Terus nanti kalau udah pulang boleh rekomendasiin ke teman-temannya, menurut kalian siapa yang cocok jadi ketua MPK dan OSIS. Bisa cek juga di YouTube nanti. Oke. Langsung aja penutupan ya. Oh ya. Saya Tristan dan saya Sakina. Selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini, pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan kelas yang telah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.